Untuk selanjutnya, akan ada sambutan terlebih dahulu dari Kakak Rizky Awalia Nursidik. Kepada Kak Rizky, waktu dan tempat dipersilahkan. Sebutan dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah karena atas karunia-Nya, atas izinnya, atas rezekinya kita bisa berkumpul lagi di via daring ini. Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ayah bunda di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin ada yang masih di kantor juga ya. Oke. Salat dan salam mari tetap kita lantunkan kepada Nabi Muhammad SAW, pada para keluarganya, sahabatnya, tabiin-tabiitnya, dan mudah-mudahan kita semua bisa mendapat syafaatnya nanti di akhir. Oke, ayah bunda sekalian, selamat datang di pembukaan seri Family Coaching dengan tema Family Legacy, Estafet Misi Kehidupan dan Warisan Nilai-nilai Utama Keluarga. Jadi, ayah bunda sekalian, sedikit saya cerita tentang Family Legacy ini adalah satu program baru yang kita luncurkan. Ini khusus untuk ayah bunda keluarga besar Hayat School. Nanti di seri Coaching Family ini harapan kami ayah bunda bisa lebih mendapatkan ilmu yang lebih banyak, bisa lebih tercerahkan, dan bisa lebih mantep lagi nih dalam pendampingan keluarga di rumah. Family Legacy sendiri, kalau dari bahasa atau gini deh, sederhananya itu kayak warisan yang ayah bunda sekalian turunkan kepada anak-anak. Tapi warisan ini bukan yang sifatnya aset dan lain-lain, tapi lebih jauh lagi yang sifatnya adalah value atau nilai. Nah, ayah bunda sekalian, insya Allah seri Family Coaching ini akan berlangsung untuk yang pertama akan berlangsung selama bulan sekarang, berarti bulan September, Oktober, dan November. Bulan September, Oktober, dan November. Insya Allah kita harapan kami bisa selesai di 10 pertemuan ya. Nanti insya Allah nggak akan lebih dari 10 lah. Mudah-mudahan sih 10 pertemuan sudah selesai. Terus selanjutnya, seri Family Coaching sendiri, Family Legacy ini akan dilakukan pada hari Jumat dan hari Sabtu setiap pekannya dengan materi-materi yang berbeda atau dengan konten-konten yang berbeda. Nanti ada silabusnya dan kita akan bagi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok orang tua TK, Little, dan Middle. Kelompok kedua itu kelompok upgrade, SMP, dan SMU. Nah, kenapa dibuat dua kelompok? Karena tidak lain kita membuat klasifikasi pengelompokan supaya nanti sesuai dengan siswa atau sesuai dengan putra-putri ayah bunda yang bersekolah di Hayat School pengelompokannya. Oke, nanti lebih lanjut lagi akan dijelasin oleh Pak Syahri dan Bunda Sri. Dan insya Allah nanti untuk silabus akan segera menyusul. Bocoran saja untuk pengisi di seri Family Coaching ini yang akan berlangsung selama bulan September, Oktober, November. Ini bukan hanya
bukan hanya apa ya, maestro atau bukan hanya ahli yang kita undang atau yang udah ada datang nih, udah ada siap Pak Syahril, Bunda Siti, bukan hanya beliau berdua, tapi juga termasuk nanti dari orang tua. Dari orang tua yang punya kapasitas untuk di-share, kita akan fasilitasi untuk itu. Dan insya Allah nanti ke depannya harapan kami semua orang tua bakal kebagian nih. Jadi yang kemarin diisi link-link itu, link apa yang keahlian orang tua dan kesediaan untuk share di kelas siswa atau di kelas orang tua, itu harapan kami nanti ke depannya bukan lagi pilihan, tapi adalah sebuah keharusan. Oke, kalau begitu dari saya cukup sekian. Insya Allah nanti kita ngobrol lebih jauh lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ulangi lagi. Alhamdulillah Ayah Bunda, kita sudah mendengarkan sambutan dari Kakak Rizky. Terima kasih Kakak Rizky sudah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya kita akan langsung ke acara inti, yaitu pemberian materi dari Pak Syahril dan juga Bunda. Untuk materi pertama, insya Allah akan disampaikan oleh Bunda Sri Haryati. Untuk waktu dan tempatnya, saya berikan kepada Bunda Sri Haryati. Baik. Untuk materinya sendiri, Ayah Bunda ada beberapa PowerPoint sudah diberikan oleh kakak-kakak Fasil di grupnya masing-masing. Boleh sambil mendengarkan materi, Ayah Bunda dibuka juga materi dari PowerPoint-nya. Bunda Sri, udah siap ya Bu? Baik, sudah bisa mulai Kak? Udah bisa Bun, mangga. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini, siang ini kita bisa bersilaturahim ya. Ayah bunda sekalian, saya ucapkan selamat datang untuk ayah bunda yang baru bergabung di Hayat School. Sayang sekali memang biasanya kami mengadakan program parenting, tapi kondisi mengharuskan kita bertemu di udara, gitu ya. Kita belum bisa kopdar, belum bisa kopi darat, insya Allah, tapi tidak akan mengurangi kebersamaan kita untuk bersilaturahim. Baik, ayah bunda sekalian, nanti mungkin kita coba saling mengenal sih sebetulnya ya poinnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh, masih pelan ya? Suara saya terdengar nggak Kak Kladin? Kak Kladin. Ya, ini ya kondisinya memang terdengar ya Kak ya? Baik, karena kondisinya seperti ini ya akhirnya memang harus sangat berdamai sekali ya. Oh kecil kata Bunda Ririn katanya Kak. Oke. Oh tuh, oh berarti memang beda-beda tergantung daerah. Tergantung amal perbuatan Bunda Ririn ya. Iya, baik. Mohon diberitahukan kalau memang kecil dari kami, baik. Insya Allah memang agenda yang ingin kita kembangkan adalah kebersamaan, silaturahim, saling mempererat dan terkoneksi. Oleh karena itu, ini akan menjadi awal kita menyusun parade parenting yang akan diberikan atau di-share dari para orang tua untuk orang tua, gitu ya. Insya Allah kita sudah mulai susun materinya. Di semester ini memang materi-materi yang menurut kami sangat basic, sangat urgen terkait dengan fitrah bonding, kemudian terkait dengan fitrah keayah bundaan.
dan ini sudah kita coba susun sesuai dengan level usia, sehingga harapannya nanti bisa mendampingi ayah bunda ketika berinteraksi dengan Ananda di rumah. Baik, terkait dengan family legacy, kenapa ini menjadi materi yang menurut kami mempersiapkannya cukup lumayan sangat-sangat urgen dan lama. Tadinya mau kita coba launching di bulan Agustus, tapi ternyata kami melihat wah ini materi ini harus benar-benar dipersiapkan dengan matang sehingga bisa menggali kekhasan, keunikan, potensi terbaik dari setiap keluarga. Karena setiap keluarga itu adalah keluarga yang unik, setiap keluarga punya ciri khas, setiap keluarga punya kehebatannya masing-masing. Dan di Hayat School ini kami harapkan setiap keluarga bisa berpartisipasi, bisa saling berbagi, bisa saling menginspirasi, karena kita butuh satu kampung, kita butuh satu negara untuk mengasuh seorang anak. Nah, di tema kali ini, di Family Legacy kali ini, kami mencoba merefleksi apa yang sudah kami lalui, dan kami mencoba merangkum mulai dari apa sih visi misi berkeluarga, apa sih sebetulnya makna dari kita berkeluarga, apa sebetulnya nilai-nilai inti yang ingin kita wariskan kepada anak-anak, dan mungkin itu semua bisa jadi berbeda, bisa jadi sama. Kami coba ambil sesuatu yang general dan fundamental, artinya yang benar-benar menjadi dasar dari setiap keluarga membangun keluarga, sehingga nanti ayah bunda di rumah yang sudah menjalankan tinggal membuat checklist, yang belum menjalankan itu bisa saya dampingi secara personal gitu. Jadi untuk yang sudah berarti sudah menjalankan, tinggal membuat checklist bahwa ini sudah, ini belum, ini sudah. Yang belum, insya Allah nanti akan kami berikan pendampingan secara personal gitu ya. Nah, untuk lebih jelas, ada materi yang sudah kami bagi, perjalanan yang sudah kami rangkum, apa saja yang sudah kami buat. Nah, insya Allah mungkin lebih panjang, akan lebih jelas akan diberikan oleh Pak Syahril. Kepada Pak Syahril, Mas, silakan. Baik. Ini langsung atau nunggu besok? Ya baik, suaranya masih oke ya. Kita lanjut berarti. Bisa tolong di screen share, Kak Kladin? Mangga Pak, sebentar. Ada materi di situ. Oke, kita tunggu ayah bunda slide ya untuk di share biar sambil dilihat. Sambil ngemil aja, silakan, santai. Lagi proses ya. Bapak boleh dilanjut Filenya dulu. udah dikirim tadi. Udah. Pak Syahrin boleh sambil dilanjut dulu, nanti screen share-nya ditampilkan sambil berjalan. Ya. Oke, baik kalau gitu. Baik, Kak Kladin. Dan semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala Suku Hayat School, Ibu Sri Haryati. Ada di sini. Luar biasa kita bisa berdampingan ini. Ini kalau nggak wasilahnya corona ini kita biasanya agak jauh. Berjarak. Ini Ya. tidak jaga jarak. Iya. Karena biasanya kita adain langsung sebenarnya off air itu di Hayat School ya biasanya. Kali ini edisi spesial. Dulu saya bermimpi banget memang punya TV, punya radio ya, dan sekarang alhamdulillah berkat corona itu bisa terlaksana ya buat semua. Iya. Iya, dulu tuh keren banget siaran udara gitu ya. Itu tuh sesuatu yang luar biasa, tapi sekarang malah jadi biasa ya. Baik, ayah bunda sekalian, kali ini kita akan coba melihat secara holistik fungsi yang ada di Hayat School lah terutama ya. Jadi karena Hayat School ini dibangun memang jeng-jreng. Oh ini. Wah, udah muncul nih, cakep nih ya. Oke, sip ya. Ya. Nah, Hayat School dibangun adalah bagaimana bisa mengembangkan fitrah anak. Dan fitrah ini ternyata memang tidak lepas dari nanti adalah peran dari orang tua pada akhirnya ya, sehingga di Hayat School ini menjadi sinergi antar keluarga pada akhirnya. Baik, kita akan berbicara tentang family legacy. Nanti saya mungkin lebih banyak cerita aja, lebih banyak cerita sifatnya. Banyak gambar, jangan khawatir, ini slide-nya banyak tapi banyak gambar sebenarnya. Yang pertama, berapa persenkah cinta meter Anda di keluarga ya gitu ya? Cinta meter. Ya, jadi cinta ini kalau ngelihat terminologi di dalam dunia Islam ya, itu kan kita ingat lagi aja dulu, ingat pas doa waktu mau nikah, biasanya orang nikah itu semoga jadi keluarga sakinah mawadah warohmah gitu ya, sederhana banget. Nah ini saya sengaja ngambil ini biar kita mudah ingat. Nah jadi ada strukturnya, ada sakinah, ada mawadah, ada warohmah gitu ya. Jadi sakinah ini saya translate sederhana, ngademin lah gitu aja ya. Kemudian efek dari ngademin, efeknya adalah muncul cinta. Nah gitu. Nah, setelah cinta nanti bertransformasi jadi rahmah. Jadi kasih. Ini sifat tertinggi yang luar biasa dari ilahiyah atau Allah ya. Yaitu Ar-Rahman, Maha Pemberi. Nah, cinta ini memang kalau dilihat dari antara tiga ini, dia sifatnya, kenapa saya sampaikan cinta meter? Karena cinta meter ini adalah, karena cinta ini adalah fluktuatif dia sifatnya. Jadi berubah-ubah. Jadi kadang cinta banget, setengah cinta, kadang nggak cinta, malas banget. Kalau ketemu pengennya ngehabek gitu. Iya, yang ngehabek itu apa ya? Kalau pengen nakol gitu tuh, kalau ada tuh pengen dipelihara. Dengan apa meliharanya? Ini salah satunya adalah nanti family legacy. Ini nanti dampaknya dahsyat gitu ya. Jadi nih saya
Digedein dulu. Iya Bunda, dites dulu apakah ada suaranya. Ada kok. Ini. Ya, halo. Udah Cek. ya, ada lagi ya. Di mute dari host tadi soalnya. Nah, oke. Siap. Lanjut. Ada ya. Baik. Ini ngilangin mood tahu kayak gini. Saya udah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah habis ya. Udah Oke. slide-nya udah habis tadi. Paragraf itu. Aduh, maafkan Pak Syahril Bunda. Iya, nggak apa-apa Biasa emang aja. ya begitu deh kalau online ya. Ya, Mohon kita dimaklum semua. jadi tahu kerjanya di televisi itu kayak gini. Oke, lanjut. Enggak, Pak. Oke, baik. Terima kasih ya. Saya udah beres tadi sebenarnya udah waalaikumsalam. Oke, baik ya. Sampai mana saya lupa. Oh iya, ini behind the story. Baru banget. Saya diminta untuk keluar kota. Tahu, masalahnya adalah genting sekali. Ini masalah untuk beresin satu keluarga. Karena apa? Udahan beres. Cerai maksudnya gitu ya. Jadi keluarganya bubar, family. Nah, kita sebelum ini biar nanti ke family legacy-nya enak ya. Itu kan kita bikin asfalafilin dulu ya. Jadi kayak teori Pegas, makin ditekan nanti membuncah gitulah ya. Kita benturkan dulu nih. Jadi suara jelas ya. Curiga, asa sendiri nih ngomong kalau kayak gini tuh. Aduh, tahu-tahu mereka pada di kolong ranjang semua, nggak dengerin saya. Oke, baik ya. Jadi kemarin saya diminta untuk keluar kota, untuk apa? Beresin satu keluarga yang sudah pisah ceritanya. Beresin harta gono gini, ya, harta gono gini. Nah, apa yang terjadi tadi? Kenapa sebagai prolog tadi saya sampaikan cinta meter ya? Karena cinta itu tadi fluktuatif. Karena ini ada satu keluarga, saya minta untuk datang untuk memediasi antara suami dan istri. Untuk apa? Ini terkait dengan hartanya. Jadi ceritanya dulu pas nikah, beli rumah lah gitu kan, beli rumah. Kemudian rumah itu diisi oleh berdua kan gitu ya. Diisi oleh berdua, tapi yang beli salah satu dari pasangan itu. Nah, setelah beres cerai, itu akhirnya rumah ini posisinya seperti apa? Nah gitu. Kemarin gitulah seru. Nah, ini ya kenapa dalam hal ini cinta meter tadi penting untuk di maintenance. Jadi dulu saya ini yang penting sebenarnya yang ingin saya sampaikan prolog ketika saya memediasi. Saya bilang, saya sampaikan seperti ini, pada kesempatan kali ini, minimal target saya adalah tidak balik lagi seperti waktu menjadi suami istri. Tidak seperti baik lagi layaknya jadi suami istri. Tapi paling tidak saya sampaikan waktu itu, bisa baik seperti waktu pertama kali ketemu. Atau waktu memiliki keinginan untuk saling menyatu. Wih, sedap, nah gitu. Nah, jadi ini harus dikelola ya berarti. Jadi ini penting adalah tadi cinta meter. Maka cinta ini harus dikelola dengan apa? Tadi salah satunya adalah maka pada kesempatan hari ini kita akan kelola nih
keluarga yang sudah ada ini sebagai satu anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita tata dan kita jaga. Sip, lanjut ya. Nah, berikutnya adalah maka ya apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini adalah untuk mengelola, memaintenance sakinah, mawaddah dan warahmah ini tadi ya. Berikutnya adalah tipe kategori mana kita? Tipe kategori keluarga surga atau neraka ya. Surga atau neraka ini adalah dalam konteks ini adalah makna denotatif dan konotatif ya. Artinya surga dan neraka arti yang sebenarnya harfiah atau arti sebagai kinayah atau kiasan. Maka ketika ada ungkapan yang harus kita ingat adalah Islam datang itu dalam kondisi kesusastraan yang lagi berkembang dahsyat gitu ya. Maka ada terminologi surga di bawah telapak kaki ibu ya. Artinya telapak ini adalah sebenarnya lebih ke jejak langkah ibu. Maka ibu tuh luar biasa memang. Kasih ibu tuh tak terbatas. Ini ke sana. Nah, kategori mana nih? Surga atau neraka? Kondisi sekarang coba mohon dideteksi keluarga masing-masing seperti apa ya. Saya berdoa semuanya ada di kategori yang pertama ya, di surga ya. Ketika pun di neraka jangan khawatir, kita siapkan air di kamar mandi untuk disiram sehingga adem ya, jadi keluarga surga ya gitu ya. Nah jadi kategori mana nih? Baik dari sisi komunikasi, dari sisi interaksi dan lain sebagainya ya. Nah ini tentu subjektif, jadi saya berharap dalam kondisi yang masing-masing ya, subjektif masing-masing antara ayah, bunda, sehingga nanti harapannya bisa terjalin komunikasi cinta ya antar dua ya, ayah dan bunda. Kemudian nanti tambah lagi, kemudian selanjutnya adalah anak yang ada di kita ya, dilanjut, anak yang ada di kita ini beban atau hiburan. Coba ya, kalau kita buat semacam list, kurva, atau tabel, ya kita silakan dibuat nanti tabel, ya. Nanti ini karena coaching ya, nanti mudah-mudahan kita bisa buat langsung pandu untuk membuat tabel ya. Jadi anak ini sebagai beban kita atau sebagai hiburan, ya. Atau fluktuatif katanya yang saya sama anaknya, kadang beban, kadang hiburan. Nah, baik, kalau memang fluktuatif, nanti mohon untuk dibuat frekuensinya seberapa banyak, ya, intensitasnya seberapa banyak menjadi beban, seberapa banyak menjadi hiburan. Karena harapannya kita nanti ubah semua menjadi hiburan, ya gitu ya. Jadi satu keindahan dalam hidup kita, ya. Nah, itu paling tidak ada 3 pertanyaan awal sebagai stimulus untuk kita nanti membedah family legacy ini ya. Sehingga nanti output dari family legacy pada hari ini adalah berikutnya Kak. Ini kita pertama adalah ngomongin teori persepsi ya. Ngomongin teori persepsi. Ayah bunda tahu hewan apa yang paling pesat perkembangbiakannya di Kota Bandung? Ada yang tahu? Tuh, nggak enaknya online tuh gini, saya nggak bisa interaksi. Oke, nggak apa-apa ya. Jawab masing-masing. Oh, nyamuk. Yes, keren. Bunda Ririn. Oh, bisa-bisa. Kucing. Oke, terus ada lagi? Oke ya, kucing, nyamuk, ayam. Ya, ayam. Ya, saya itu juragan. Itu tuh. Ya, baik. Kelinci dan lain sebagainya. Wah, banyak nih. Baik, jawabannya adalah ya, ternyata anjing ayah bunda. Mohon maaf untuk semuanya, terima kasih jawabannya bagus-bagus. Tapi yang ternyata betul untuk konteks ini adalah anjing. Ya, di Kota Bandung ini yang pertumbuhan
sangat besar hewan itu adalah anjing. Areka mana si anjing goblok, nah itu kata. Itu tuh, aduh itu ya. Jadi itu, nah ini yang makanya salah satu muncul Hayat School sebenarnya adalah untuk menghindari itu, mengikuti pertumbuhan itu ya, kita tata kelola eh, seperti itu ya. Jadi biar kata-katanya tertata. Jadi ternyata anjing ya. Jadi jawabannya anjing ya. Jadi tadi banyak anak-anak soalnya yang di jalanan itu kita lihat rekam mana sih ya anjing. Aduh, bener-bener. Nah, kita akan bahas tentang anjing nih, ayah bunda sekalian ya. Teori persepsi nih. Teori persepsi ini kenapa penting? Kita akan nanti rubah sih tadi yang anak tadi beban atau hiburan, kita akan rubah nih. Kemudian berat atau ringan ketika mendidik anak, nanti kita akan rubah ya persepsinya. Nah, gini teori persepsi dulu. Saya coba sampaikan sepintas saja ya, nggak terlalu mendalam. Persepsi ini saya langsung analogikan, Kak, lanjut itu ada gambar tadi hewannya. Ya, nah ini ya, ada gambar hewannya. Ini dia ya jawaban yang benar ya. Baik. Nah, ini hewan satu nih ya. Contohnya hewan. Ini bagaimana persepsi itu bekerja dalam otak manusia. Ini hewan satu, hewan anjing, mohon maaf ini saya mah hewan asli ya. Anjing ini satu objeknya sama ya. Tapi coba kita perhatikan bagaimana anjing ini ketika ada di persepsi dua orang yang berbeda. Nih contoh. Yang pertama, satu orang sebut aja A, dia beranggapan bahwa anjing, persepsi yang ada di otak dia, anjing itu adalah binatang jinak. Sip ya. Kemudian ada orang yang kedua, yang B, anjing sebagai binatang galak. Kapan kita bisa melihat perilaku keduanya berbeda? Saat mereka ketemu anjing. Betul kan? Ya. Kita lihat, ini berdampak soalnya. Dari persepsi ini tadi, lahirlah aktivitas atau tindakan. Nah gitu ya, nanti ke anak juga gitu. Ketika dua orang ini ketemu anjing, ada anjing nih. Orang yang pertama, yang A tadi, ketika yang ada di otaknya adalah anjing sebagai binatang jinak, ketika ketemu anjing, maka dia kira-kira apa yang akan dilakukan? Dia akan menghampiri. Lucu banget, kutik kan gitu. Itu yang pertama. Akan berbeda dengan yang kedua. Kalau yang kedua kira-kira ketika ketemu anjing, apa yang akan dia lakukan? Ada anjing di depan, dia mau ke warung, ada anjing. Sementara persepsi yang ada di otak dia adalah anjing sebagai binatang galak. Ngibrit, kan gitu ya. Ada anjing, ngibrit, kabur. Sip ya. Jadi dahsyat ini, persepsi di sini. Maka keren banget sistematika yang ada dalam agama Islam. Yang dirubah adalah persepsi kita. Maka berat ringan satu pekerjaan tidak diukur oleh seberapa banyak beban yang dipikul, tapi seberapa kita menaruh hati terhadap pekerjaan itu. Maka ketika landasannya adalah Allah, maka Allah ini maha besar sifatnya, maka otomatis segala permasalahan, beban hidup yang ada dalam hidup kita langsung otomatis jadi kecil. Karena kita sudah membesarkan Allah. Maka harusnya aktivitas kita juga bisa seiring dengan ungkapan dan keyakinan kita bahwa Allah lah yang maha besar. Sehingga permasalahan yang kita hadapi dalam hidup, mau ini ada corona, usaha lagi sulitnya luar biasa, Allah maha besar sehingga kita muncul optimistis dalam diri kita. Nah, begitu juga dengan anak. Anak nanti, ini dua-duanya, misalnya kita punya dua anak. Masya Allah, sifatnya luar biasa dahsyat. Dahsyat atau tidak kan tergantung kita. Si anak ini ketika kita misalnya malam-malam pulang kerja, kita capeknya luar biasa, datang ke rumah, kemudian kita harus ngerondang misalnya untuk kuda-kudaan. Ini kuda-kudaan ini bisa jadi beban, bisa jadi nikmat. Coba kalau persepsi yang ada di otak kita, udah waktu kecil, masa kecilnya kurang bahagia,
sekarang ada anak, hayu we, kita bahagia bersama. Itu lebih nikmat ya gitu. Dibanding kemudian di sini, aduh ini kerjaan belum beres, kemudian pendapatan kurang, udah beban, capeknya luar biasa, double. Nah, ini persepsi, sip ya, kita lanjut. Kemudian, jadi yang pertama adalah kita benahi persepsi dalam diri kita. Ya, jadi keluarga kita ini ada keluarga nih, ya. Maka keluarga ini mau dibikin surga atau neraka kan sangat tergantung oleh kita. Nah gitu ya. Mau dibikin indah atau tidak sangat tergantung ke kita. Nah sekarang udah ada gitu. Kemudian yang kedua, ingat ayah bunda teori mobil atau motor yang disalib. Mobil atau motor yang disalib itu umumnya kan biasanya orang yang disalib, dasar nggak beres, gitu. Nah yang bermasalah sebenarnya kalau kita dalam konteks diri nih, sebenarnya adalah yang bermasalah tuh kita atau orangnya, gitu. Kita kecewanya luar biasa karena disalib, Masya Allah, beres nih dia, nyalip. Kita kejar, pas kita kejar, misalnya disalibnya adalah di mana ini rumah yang sebelum rumah Bu Emil tuh Sarimas ya. Di Sarimas tuh depan rumah Bu Emil tuh ada orang nyalip, kejar nih sama Bu Emil misalnya, nggak beres nih, gitu. Nah, tiba-tiba ternyata dia belok ke rumah sakit Hermina. Masya Allah. Berarti sebenarnya kan dia mah cepet-cepet karena memang saudaranya boleh jadi istrinya akan melahirkan, atau ada tetangganya yang mau melahirkan, atau ada yang sedang sakit kan gitu. Maka yang sebenarnya bermasalah kan kita sebenarnya. Nah, maka anak pasangan kita, suami atau istri kita di rumah, anak menjadi beban atau tidak, sebenarnya boleh jadi ketika itu menjadi beban bukan anaknya sebenarnya, tapi kitanya, kan gitu ya. Jadi sebenarnya bukan pasangan kita, bukan suami atau istri kita sebenarnya yang menjadi beban, tapi sebenarnya kitanya sebenarnya yang bermasalah kan gitu. Bukan anak, tapi sebenarnya kitanya. Nah ini dalam konteks ini kita akan perbaiki ya, kita samakan persepsi ya. Jadi dalam konteks ini kita akan perbaiki dari diri dulu nanti kita lihat. Lanjut. Nah, kemudian, kondisinya sekarang kan kita sudah berkeluarga nih, ada pasangan, ada suami atau istri, ada anak, nah gitu. Sayang kan kalau nggak dinikmatin, gitu. Kondisinya udah kayak Tariq bin Ziyad nih. Ini kayak gini kondisinya. Kita sudah menikah, kita sudah punya anak, dan nggak bisa dimasukin lagi ke dalam perut. Aduh, saya nyesel, anak masukin lagi aja lah ke perut, nggak bisa. Kemudian mau dikarungin, nggak bisa. Itu masuk pasal penyiksaan kategorinya, ya. Jadi nggak bisa. Jadi ini yang saya suka scene Tariq bin Ziyad ini. Jadi ketika menaklukkan Eropa ya, ini saya suka banget ini cerita ini. Ada kata-kata yang menarik di sini. Ainal mafar, katanya gitu. Ainal mafar, al-bahru wara'akum wal adu amamakum. Mau lari kemana? Di belakang itu lautan luas, dan di depan itu adalah musuh. Oh gitu. Nah kalau digituin, kira-kira apa yang mau dilakukan? Masa balik lagi ke belakang? Sayang banget, gitu ya. Kelelep, nggak terhormat, dan lain sebagainya. Kemudian maju ke depan. Nah maka ini termasuk yang heroik. Ini luar biasa. Nah sekarang kita udah ada keluarga nih, sudah berhenti kita bikin fantasi-fantasi yang nggak terukur dan tidak terstruktur ya gitu ya. Jadi kita bangun dengan baik, keluarga ini udah ada, pasangan kita adalah pasangan yang terindah. Tadi salah satu cara yang
3 pertanyaan tadi mohon diingat terus ya, itu barometer nanti untuk selanjutnya nih. Jadi cinta salah satu maintenance-nya adalah harus juga tetap diungkapkan ayah bunda. Jadi ke pasangan mohon buat yang belum terbiasa untuk ngungkapin I love you misalnya ya. Aduh sayang, cinta banget dah gitu ya. Mohon mulai dibiasakan ya. Karena tadi cinta itu harus di maintenance, dipelihara. Kemudian buat bunda yang nggak biasa juga misalnya ngomong ke ayah baru dateng, aduh ayah capek ya, biar bunda bantuin. Apa yang bisa? Aduh, kata-katanya aja udah nikmat gitu. Energi. Maka the power of word. Saya keren nih bahasa Inggrisnya. Oke, ini kelemahan saya bahasa Inggris. Nah, kata-kata. Jadi diungkapkan. Jadi kita ada pasangan, ada suami, ada istri ya, pasangan. Silakan dijaga dengan kata-kata ya minimal. Kalaupun nggak bisa beneran ya minimal kata-kata aja dulu. Nah, itu seperti itu. Jadi suaranya putus-putus katanya. Di yang lain aman ini? Atau Bu Reni aja? Oh aman, sip. Baik, terima kasih Pak Arfa. Lancar jaya, wis aman, mantap lah. Baik, kita lanjut ya. Aduh, saya kangen pengen ketemu semua ini. Tuh kalau interaksi langsung saya enak banget. Baik, ya. Jadi mohon untuk dijaga ya. Kemudian ke anak, sama ke anak juga tolong disampaikan. Aduh, ayah sayang banget sama kamu. Masya Allah. Kecup aja keningnya, udah nikmat bener. Ini penting. Saya kemarin nih baru kehilangan berapa minggu, 40 hari. Ini soalnya baru pulang dari Tangerang ini. Oh iya minggu depan ngopi-ngopi. Setuju Pak. Saya baru pulang dari Teteh. Ini behind true story juga nih. Jadi saya rasa ini penting, bisa jadi pelajaran berharga buat kita. Saya baru kehilangan Teteh yang luar biasa buat saya, sangat berjasa mewarnai hidup saya. Begitu menghargai dan memuliakan, dahsyat bener. Ini semalam baru pulang lah, ini 40 harinya semalam. Itu pas saya dapat kabar, ini kondisinya ya, ini makanya mohon ayah bunda nanti tolong dijaga nih, tadi terutama minimal kata-kata, karena kan kita bukan paranormal. Ayah bukan paranormal, bunda bukan paranormal gitu ya. Anak kita juga bukan paranormal. Kalaupun terlahir indigo itu beda ya. Jadi itu mah lihat hal-hal yang gaib, tapi nggak bisa menerka. Sekalipun indigo nggak bisa menerka. Jadi maka diungkapkan. Ya. Nah sehingga pas saya dapat kabar bahwa Teteh meninggal karena teman saya dampingi, sebenarnya saya pulang dulu ke Bandung untuk ngambil salin sebenarnya, tapi di perjalanan rencana saya hari Sabtu itu balik lagi jam 10, jam 6 pagi itu saya ditelepon kalau Teteh lagi kritis. Saya langsung ke Jakarta. Nah, saya datang ke Jakarta di jalan, saya skip ya biar saya nggak nangis ini. Oke, saya skip. Jadi langsung singkat kata, saya dapat di kilometer 97 karena kata ponakan saya, "Mang, tolong sekalian beli baterai A3 buat ngedetek jantung. Mamah ini udah nggak ada atau belum?" gitu. Jadi saya langsung ke sana, pas saya beli baterai A3, kemudian saya belum makan kondisinya, saya mau ya udahlah beli, tadinya mau ke Solaria nggak jadi. Saya beli roti. Saya beli roti, kemudian pas baru mau ngunyah satu suap, ngasih kabar ponakan, "Mang, mama udah nggak ada." Langsung saya langsung ke mobil, saya nggak jadi ikut, saya langsung. Nah,
Sampai rumah sakit kondisinya kakak saya udah tahu semua karena saya memang paling dekat sama beliau. Jadi kakak-kakak saya tuh duduk di luar rumah sakit, kemudian saya masuk langsung saya samperin posisi jenazah almarhumah di posisi yang sama ketika saya nungguin di rumah sakit. Saya doain, di situ ada suami, ada anak-anaknya, kemudian saya doain teteh, kemudian saya kecup keningnya. Itu kayaknya ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya ke ayah bunda. Jadi suaminya itu spontan lihat saya ngecup kening teteh saya, itu spontan beliau juga ngecup dan itu memang hal yang langka sekali dilakukan oleh beliau, gitu. Dan itu kayaknya langsung itu otomatis. Nah ini penting. Jadi saya melihat itu keluarga mereka begitu dekat, begitu hangat, tapi memang jarang diungkapkan dengan kata-kata. Sehingga kata-kata bahkan perbuatan jarang. Kalau saya biasanya muji teteh, teteh, teteh baik banget, mulia banget. Kalau saya memang membiasakan diri sebenarnya. Nah ini maka di keluarga kita ya ayah bunda mohon itu untuk dijaga. Jadi kata-kata ini penting sekali. Ya lanjut. Baik, nah nanti masuk landasan teorinya dari mana? Dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron. Gitu ya. Jadi nanti skalanya untuk kita membangun family legacy ini adalah berangkatnya dari diri nih. Strukturnya gitu ya, dari diri dulu ya. Maka di sini redaksinya bagus. Saya kalau udah ngebedah Al-Qur'an itu suka banget. Dahsyat banget, sastranya tuh dapet banget. Dan dalamnya luar biasa. Maka di situ itu kan diri ini nggak merujuk pada suami atau istri, ayah atau bunda, anak atau dan siapapun enggak. Ngacu ke diri aja, mulai dari diri, maka nanti bentuknya adalah seperti layaknya Nabi Muhammad. Bentuknya adalah dia menginfluence. Jadi ketika kita baik, maka nanti yang lain akan ke bawah-bawah. Nah, gitulah kurang lebih. Ya, influencer ya itu. Nah, jadi itu akan ke bawah-bawah. Sehingga itu saya coba terapkan betul di keluarga dan alhamdulillah efektif luar biasa. Ya, jadi dan saya coba terapkan ke radius ya, maksudnya radius keluarga kita, kemudian ke mertua, orang tua dan seterusnya itu sangat efektif. Nah, ketika kita secara kayak gini misalnya, kan manusia itu ya masuk kategori mamalia ya. Jadi orang sesalah apapun, ayah bunda sesalah apapun nih, anak kita, pasangan kita, suami atau istri, sesalah apapun manusia nggak mau disalahin, kan gitu. Makanya teman-teman kemarin bikin iklan itu untuk salah satu rokok, lu yang salah, lu yang marah, kayak gitu. Bukan main, kayak gitu ya. Nah itu salah satu memang ngelihat fenomena yang ada di masyarakat. Kan seringkali kita ketemu dengan tipikal seperti itu ya. Ketemu teman misalnya, ih perasaan dia yang salah, dia murang maring ke kita. Itu gimana ini ceritanya? Kan gitu. Nah, memang manusia rata-rata seperti itu, alamiahnya gitu. Jadi nggak mau disalahin. Maka yang paling memang asik itu kita ketika misalnya kita dalam 1 minggu membuat saling mengevaluasinya tuh paling enak diri sendiri dulu. Tolong koreksi ayah. Nah, gitu. Itu gurih itu. Nanti biasanya pasangan kita akan kalau gitu bunda juga, kalau gitu ayah juga, kalau gitu saya juga dong, kata anak-anak. Tapi jangan berharap di anak ya, anak ini harus banyak jam terbang ya. Sip ya, seperti itu ya. Baik, lanjut. Oke ya, jadi mulai dari mengenali diri ya, mengenali diri. Jadi mulainya adalah dari diri kita. Maka tadi ketika kita ada di keluarga, lanjut Kak, itu ada gambar orang bercermin ya. Jadi kita mulai dari diri kita dulu. Ya, jadi diri kita sehingga nanti pola yang kita bangun nanti adalah
Pertama, ini tadi ya, diagnosa umum dulu diri nih. Ini awas, kenapa mulainya dari diri? Karena kalau diri kita belum selesai, boro-boro kita mau kasih legacy nanti ke orang lain ya, ke anak atau istri atau pasangan atau suami gitu, kitanya sendiri nggak tahu gitu. Ini penting. Maka marifat diri ini jadi bab wajib ini. Jadi mendiagnosa umum terhadap diri kita sendiri. Karena kalau kita belum selesai, nanti ini akan jadi nyusahin ke pasangan kita, gitu ya, baik suami atau istri, ke anak kita, ke sekolahan yang kita taruh anak di situ misalnya, kemudian ke perusahaan yang kita ada di situ, ke yang lainnya, ke tetangga dan seterusnya. Karena apa? Karena bab diri belum beres, gitu ya. Jadi maka buat terlebih dahulu seperti apa diagnosa diri. Jadi diagnosa umum ini umumnya ya kebanyakan umumnya ini seperti ini ya, tidak punya tujuan biasanya. Jadi orang nggak punya tujuan ini bahaya memang. Jadi gampang kecewa dan ngebingungin orang. Simulasinya sederhana, ayah bunda ke BEC, Bandung Electronic Center, mau beli komputer. Tapi kita belum punya konsep si komputer teh mau buat apa, belum. Pokoknya mau beli komputer aja. Gitu. Bab itu kan belum beres. Harusnya buat apa? Buat nulis, buat ngedesain, buat nonton, buat main game, nah gitu. Sehingga ketika masuk ke toko komputer itu enak. Karena nanti nawar-nawarin, mau ini Pak, nanti kalau yang belum punya tujuan tadi, umumnya, ini nyusahin nanti ke SPG-nya juga biasanya gitu. Pengen bagus, tapi murah gitu. Kayak gitu kan, jadi pusing. Nah, kalau misalnya udah buat nulis doang, ternyata ya udah beli yang 1.500.000 yang 2 juta, nah gitu. Kemudian, oh ini buat main game, oh ini berarti yang 3 juta cukup. Oh ini buat ngedesain grafis, oh ini 7 juta, berarti 8 juta. Baik, sesuai, karena nanti return-nya juga ada sesuai. Nah gitu ya. Ini bab diri memang akhirnya penting. Jadi, temukan ini saya ini siapa. Nanti ada ya panduan-panduannya, kita lihat dulu. Kemudian secara keseluruhan, diagnosa umum pada umumnya juga adalah tidak punya indikator kebahagiaan. Nggak ada. Saya ini bahagia itu kapan? Ketika apa? Sehingga ketika kita kan sebenarnya coba kalau kita buat list tadi indikator kebahagiaan, boleh jadi ketika kita buat justru seluruh indikator kebahagiaan ada semua pada diri kita. Misalnya orang lain mah pengen punya anak, susah banget pengen punya anak. Belum punya anak, terus udah 3 tahun, 5 tahun belum punya anak. Kita mah alhamdulillah anak ada, set, itu indikator kebahagiaan gitu ya. Jadi boleh jadi Allah tuh ngasih anugerah setiap detik dalam hidup kita, tapi karena hati kita kondisinya lagi rumah, lagi redup, jadi susah untuk menerima atau melihat anugerah yang terindah yang Allah berikan. Kemudian umumnya tidak mengenal diri sendiri, tidak punya konsep hidup. Nah ini seperti ini. Maka ini harapannya nanti ayah bunda nanti punya ya, karena nanti kalau di Hayat School itu kita akan satukan ya ayah bunda. Jadi nanti makanya diisi secara keseluruhan sehingga kita akan taruh di satu file. Kalau di Hayat School itu saya baru rapikan kemarin pusat data Hayat School itu tersendiri, kita sebutnya Lauhul Mahfud di situ. Jadi nanti ada data ayah bunda segala macam, nah termasuk yang hari ini, materi hari ini, mohon nanti diurai oleh ayah bunda secara teknis ya, jadi diikutin diri sendiri sesuai dengan materi hari ini. Sehingga hasilnya nanti mohon nanti bisa dilaporkan nanti ke fasil masing-masing, sehingga kita akan satukan nanti dengan Ananda ya, dengan Hayat Schooler-nya. Itu nanti kita akan satukan. Itu seperti itu. Ya, Lauhul Mahfud ya.
Nah, itu nanti kita satukan di situ sehingga nanti ada sinergi antara anak, ayah dan bunda dan sekolah ya gitu. Jadi satu chemistry kita. Nah, itu seperti itu. Baik, kita lanjut ya. Nah, misalnya gini, berikutnya ya, Kak, ya terus. Nah, ini terus berikutnya, Kak. Satu lembar lagi. Nah, nah ini. Nah, ini mohon diisi ayah bunda sekalian. Udah Kak, kelewat. Sip. Kak, kelewat. Oke. Terus ke atas lagi. Satu lembar lagi Kak, ke atas. Oke, op. Oke. Baik, kelewat lagi. Nah, diri ya, nggak apa-apa ya. Ayah bunda nanti dikirim aja lah kali ya. Kak, kelewat Kak, ke atas lagi, biar enak jelasinnya. Pertama, diri ya, diri. Kita mulai dari diri. Nama saya siapa? Nama saya siapa? Kemudian orang tua. Asal dari mana? Ini saya detilin ya. Saya izin mohon detilin di sini karena ruhnya nanti ada di sini nih sebenarnya. Mau jadi apa, profesi pilihan, mau tinggal di mana, tokoh favorit, hobi, pendidikan, film favorit, buku favorit, mau meninggalkan apa. Nah itu, soalnya poinnya nanti ada di situ. Nama saya siapa? Ini kalau di kuliahan, ini saya padahal random biasanya. Tolong jelaskan makna nama. Nanti saya random biasanya. Itu luar biasa, nanti kedeteksi karakteristik orang tuanya. Jadi ada namanya Bella Safira. Karena saya ingat banget ini, ada mahasiswi saya namanya Bella Safira. Nah, bilang ini Bella artinya apa? Terus dia jawab, aduh, saya pernah nanya sih ke orang tua. Katanya mereka itu dulu, ibu saya hobi sinetron dulu, Tersanjung. Iya bener, saya jadi inget. Ada sinetron Tersanjung buat emak-emak atau bapak-bapak edisi 90-an gitu ya. Itu ada Tersanjung ya. Baris kedua itu cita-cita, hobi. Gimana? Ulangi tadi. Ya, nanti saya jawab ya. Nah, itu nanti ternyata ketahuan. Jadi profil orang tua nanti ketahuan, harapan orang tua jadi terdeteksi dan seterusnya. Maka ini penting. Kalaupun nggak ada, silahkan aja urai sesuai dengan ayah bunda ya, sesuai ayah bunda. Karena nama ini adalah perpaduan antara harapan dan doa. Nah, misalnya kayak nama saya sendiri lah, misalnya sebagai contoh ini, contoh. Nama saya Syahril, S-Y-A-R-I-L. Kalau pakai bahasa Arab pakai shin besar. Syahrun, dari kata syahrun. Bulan. Saya sih ketebak lah maunya orang tua ya. Kalau diterjemahin, translate itu bulan. Syahrun itu artinya bulan. Mungkin filosofinya adalah menjadi penerang dalam kehidupan. Tapi masalahnya, kalau syahrun yang malam-malam itu ada, itu bukan syahrun, itu mah komarun, sama-sama bulan ya dalam bahasa Arab itu. Bulan tapi beda kan. Jadi komarun, kalau yang malam-malam ada itu, yang terang menyinari kegelapan malam, itu komar. Nah, Komarudin, nah itu baru benar tuh. Komarun. Jadi itu adalah tadi ya filosofinya adalah menyinari dalam kegelapan. Nah, sementara syahrun ini bulan betul, tapi bulan untuk kalender. Untuk kalender, jadi nggak nyambung. Ya udah, urai sendiri nggak apa-apa ya, silakan. Kalau ayah bunda ada yang senasib dengan saya, silakan diurai saja sendiri. Jadi akhirnya saya pecah aja sah sama real. Sah itu artinya raja, real itu nyata. Jadi bahasa Inggris. Sah bahasa Persia. Ayo atur-atur lah gimana kita gitu.
ya on the spot aja bikin versinya sendiri kan gitu. Nah, kita bikin versinya kita. Nah, itu silakan dibuat ya ayah bunda. Termasuk kalau anak-anak mungkin aman ya, ayah bunda udah pikirkan saya rasa. Kemudian dari mana, mau tinggal di mana, tokoh favorit, kemudian hobi, pendidikan. Karena gini, kenapa saya bedakan ini ada hobi, ada pendidikan. Karena boleh jadi kita masuk pendidikan atau jurusan kuliah bukan yang keinginan kita sebenarnya. Bukan keinginan kita. Maka di situ ya sebagai knowledge kan gitu, pengetahuan gitu. Nah, tapi boleh jadi ada yang itu hobi kita banget. Ini yang sebenarnya fitrah kita banget nah gitu loh. Bahasa Hayat School-nya gitu ya. Jadi itu menemukan fitrah kita banget. Maka ini ayah bunda mohon nanti dilengkapi masing-masing karena nanti salah satu fungsi Hayat School itu adalah tidak saja mensinergikan anak, menemukan potensi anak, tapi juga adalah mensinergikan potensi orang tua. Ya, jadi nanti kita akan sinergikan. Makanya kemarin ini sekalian saya sampaikan buat ayah bunda, Kak Rizky sempat mengirim ya ke ayah bunda form apa itu potensi ayah bunda ya yang ya ya potensi ayah bunda. Jadi itu mohon diisi dengan lengkap. Harapannya adalah karena tadi kita untuk sinergi antar orang tua, kemudian harapannya itu bisa juga mewarnai nanti di samping anak juga adalah kita antar keluarga ya. Karena nanti ada misi besar nanti dari Hayat School adalah bagaimana nation legacy. Nanti di akhir saya sampaikan. Nah, itu seperti itu. Sehingga kita saling menginfluence tadi kebaikan ya. Baik ya, seperti itu. Hobi, pendidikan, film favorit, buku favorit, dan seterusnya, ini mohon nanti diisi. Ini waktunya berapa menit lagi, tolong kasih tahu ya. Saya kalau udah ngomong soalnya susah dihentikan. Baik, berikutnya kemudian pasangan. Kak Kladin, Kak Rizky nanti mohon kasih tahu ya, berapa menit lagi, kasih tahu di chat aja. Kemudian berikutnya pasangan ya, ayah bunda. Boleh jadi kita udah 10 tahun menikah, tapi nggak tahu makna arti dari nama istri kita atau suami kita. Aduh, sok sekarang harus ngobrol ya, berdua ya, berdamai. Oh, lah 5 menit lagi saudara-saudara. Nanti silakan banyak interaksi aja ya. Nah, jadi silakan ya. Kalau saya udah urai. Sri Haryati itu saya udah urai. Bahkan bagaimana saya mengambil nama Hayat School, salah satunya adalah, itu banyak banget lah. Artinya panjang. Tapi salah satunya adalah sebenarnya nama beliau. Tapi jangan bilang-bilang ya, ini rahasia kita. Aduh, ada. Nah, itu sebenarnya salah satunya adalah dari nama beliau ya. Di samping sebenarnya filosofi dari Majelis Kreativitas Indonesia itu ada pohon hayat, itu hayat, kemudian nama beliau tuh Sri Haryati. Sehingga hayat itu RI-nya saya ilangin. Maksa bisa. RI-nya saya ilangin, jadi hayat itu. Haryati itu R sama ya. RI-nya itu sama saya dimaknai sebagai Republik Indonesia. Jadi seperti itu. Itu sampai sedalam itu. Saya tipikal memang harusnya jadi filosof ini. Ya, terus nama anak ya dan seterusnya. Oke, lanjut. Oke ya. Nah, ini dia ya. Oke, ruhnya di yang tadi ya, ayah bunda nggak apa-apa 5 menit, jadi cukup sebenarnya. Nah, rumus family legacy ini ayah bunda. Ayah legacy, bunda legacy. Ya, jadi disatukan. Ini makanya pakai kali ya, itu kali ya. Jadi family. Kalau misalnya ayah legasinya ada 1 dikali 0, maka hasilnya akan tetap 0. Ayah bundanya nggak ada, akan 0. Nggak bisa jadi family legacy, susah. Gitu ya rumusnya ya. Wih, saya jago matematika ini. Kapina kalah. Nah, jangan bilang-bilang Kapina. Ya. Nah, jadi begitu sebaliknya. Bundanya keren banget, punya
personalitinya bagus, segala macam, tapi ayahnya enggak, kurang, 0. Maka 1 dikali 0, tetap 0. Maka harus paling mantap itu ketika ayah legacy, bunda legacy 1 kali 1, maka hasilnya 1. Sip? Ajib. Ya, baik. Ya, gitu ya rumusnya. Ya, langsung. Sip, petakan kondisi real saat ini. Kondisinya seperti apa? Langsung aja, nanti lanjut. Kemudian di situ ada tabel ayah bunda, silahkan ya diisi ayah, bunda, anak 1, anak 2. Kalau anaknya Kang Peri, ada nggak ini Kang Peri? Kang Peri ini anaknya 7, nggak sopan, melebihi saya ini. Iya bener, bisa apa? Ini. Ya baik. Itu ada 7 ya, 7 6 Kang Peri itu. 7. Masya Allah, dahsyat nih. Nah itu berarti bikin 7-7-nya berarti ya Kang Peri ya. Baik, lanjut ya. Silahkan lanjut. Kemudian berbagi peran ayah, bunda. Nah itu contoh dari saya ya, itu yang biar kebayang aja sebenarnya. Nah itu seperti itu ya. Kemudian lanjut lagi, nanti silakan kita perbanyak di diskusi. Kemudian studi peluang. Studi peluang nih ayah bunda mungkin histori pendidikannya, histori prestasinya. Prestasi ini nggak mesti akademik ayah bunda. Mungkin ayah bunda tuh jago ngomong di keluarga. Ibu-ibu tuh kalau nggak ada bunda sepi. Para ayah kalau nggak ada ayah itu garing. Nah, itu prestasi ya. Oke, terus lanjut Kak. Nah, saya kasih contoh di situ. Mohon maaf ya. Saya kalau seriusan saya beku. Jadi saya itu ngaco semua situ. Sudah pesantren di Gunung Cermai, sudah pernah jualan sendal jepit misalnya itu ya. Terus oke, itu peluang, itu bisa jadi peluang. Kemudian cash flow keluarga, mangga silahkan ya. Ini standar aja lah. Oke, income outcome. Kemudian program keluarga itu saya kasih bocoran, itu yang di keluarga saya. Evaluasi mingguan, olahraga bersama ya. Itu akan menjadi legacy. Kemudian, nah ini dia. Jadi nation legacy nanti ya. Jadi maka ayah bunda mohon diisi potensi yang sudah dikirim oleh Kak Rizky ya, sehingga kita akan padukan, kita akan letakkan nanti di pusat data di Lauhul Mahfudnya Hayat School. Baik, selebihnya lebih ke lampiran ya ayah bunda, biar maksudnya kebayang. Pokoknya semua tadi yang sudah kita bicarakan harapannya tertulis ya, terlihat dan tertulis karena kita mudah lupa dan banyak masalah. Hidup ini adalah masalah, bagaimana menyelesaikan dari satu masalah ke masalah berikutnya. Nah, saya tuh dibuat seperti itu, silahkan nanti silahkan. Kalau mau didesainin boleh, ada pabrik kreativitas minta tolong didesainin ya, nanti seperti itu. Di Hayat School tuh ada pabrik kreativitas, nanti bisa didesainin tuh kayak gitu, minta nanti atau sesuai dengan tema masing-masing. Kemudian, nah itu ada di situ. Ya, ayah bunda mungkin nanti beda-beda ya situ. Bahkan kalau saya bikin editorial di sana, ada editorialnya. Ayah bunda bisa buat editorial kayak majalah. Kemudian ya ada contoh editorial di sana. Kemudian setting suasana. Setting suasana itu bisa di set ya, karena ini juga penting. Ini penting ya teori setting suasana di rumah. Karena saya ingat banget sistem pemerintahan menurut Imam Prasojo, sosiolog, bahwa di kita ini sistem susah untuk menghilangkan korupsi karena udah tersistem. Maksudnya gini, kan sistem itu sederhana kayak kita sebenarnya kultur Indonesia itu kan kalau kencing duduk sebenarnya, ingat ya. Tapi karena di toilet semuanya harus berdiri, kita mau nggak mau pasti berdiri. Nah gitulah kurang lebih. Maka kita bangun sistem yang ada di keluarga kita ya. Ayah bunda jangan liatin ini lagi rapi aja, acak-acakan. Nah, intinya adalah tersetting sebenarnya gitu ya.
Oke, sip. Terencana, utamakan esensi. Baik, terima kasih. Sepertinya pas 5 menit. Cili, pas ya, pas-pasin. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan, didiskusikan, Ayah Bunda, dipersilahkan. Jadi sebagai closing statement, jadi saya hampir di setiap kesempatan itu menanyakan apa yang paling diingat oleh Anda dari ayah atau bunda. Ternyata nggak muluk-muluk. Mereka jarang ada yang karena udah dikasih mobil, karena udah dikasih rumah, nggak. Ternyata hampir sebagian besar, saya ingat banget orang tua saya bilang, jangan lupa sholat, nah gitu. Kemudian beliau tuh ibadahnya rajin, interpersonalnya sama tetangga bagus, ternyata rata-rata seperti itu. Jadi maka family legacy ini adalah secara tata nilai diri, value, maka insya Allah sebenarnya harta dan lain-lain ini akan menyesuaikan. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita meninggalkan warisan nilai yang luar biasa. Bahasa Al-Qur'annya adalah bahasa di terminologi Islam, kita dengar istilah fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi maka buatlah bekal atau warisan lah. Kalau dalam konteks ini saya perbesar tafsirannya, maka warisan yang paling luar biasa adalah takwa. Ini tadi intisari dari apa yang kita sampaikan. Baik, terima kasih atas perhatian Ayah Bunda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Gaya penyampaiannya seperti ini, saya nggak biasa terlalu kaku, biasanya jadi beku ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, Kak Rizky dan Kak Kladi. Alhamdulillah Pak Syahril, keren banget. Makasih banyak nih Pak Syahril udah berbagi sama kita. Kak Kladin nomor rekening berapa? Boleh Pak nanti bilang keren. Di-chatin. Nah untuk Ayah Bunda, sekarang kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Untuk teknisnya boleh Ayah Bunda nanti chat, memberikan pertanyaan lewat chat. Insya Allah saya akan bacakan pertanyaannya, lalu akan dijawab oleh Pak Syahril. Mangga ya Bunda. Oh udah ada satu pertanyaan ini. Iya udah ada, apa itu? Oktiana Palupi. Setting suasananya gimana tuh Pak? Oke, baik. Terima kasih. Ntar, tapi kok ini saya nggak bisa balik lagi nih ke chat. Iya Pak. Fotonya Ntar, iya. Baik, untuk setting suasana, ini pertama adalah bisa dari sisi visual maupun tata letak, Pak. Jadi pertama adalah program-program yang udah kita buat tadi ya, misalnya itu kita ntar ini kok saya jadi hilang. Oh ini, save ya. Baik, jadi berdasarkan tata letak maupun visual, tata letak ini misalnya kayak buku atau buku ya, biar anak-anak baca udah di kamar mereka, saya ditumpukin. Kemudian tadi tentang diri kita, program-program keluarga, ada suaranya Kak? Kak Kladin? Oh ada, oke. Baik. Kirain saya gini-gini nggak kedengeran. Oke, saya lanjut. Jadi program yang kita buat atau deskripsi diri kita, kemudian potensi keluarga, jangan segan-segan dan jangan malu-malu untuk ditempel di tembok rumah kita. Biar anak-anak baca, biarin. Karena kadang kita lupa, anak kita ngingetin gitu. Kayak tahun kemarin saya ingat banget. Iya, tahun kemarin. Ayah mau ke Rusia ya? Tahu dari mana? Saya aja udah lupa. Oh iya, beliau ternyata anak-anak saya lihat di timeline. Nah gitu. Jadi ternyata itu sangat membantu sekali. Jadi
kita bisa atur suasana itu melalui desain. Jadi kalau memungkinkan bisa itu lebih bagus lagi kalau desainnya bagus sehingga anak-anak jadi pengen lihat di situ, tertarik untuk melihat. Nah, itu seperti itu. Anak atau istri kita atau suami kita itu jadi menarik untuk selalu lihat. Kurang lebih seperti itu, Pak. Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi Kak Kladin, silakan. Halo? Sampai sekarang masih satu pertanyaan, Pak. Oke, baik. Ayah Bunda yang mau nanya boleh di chat lagi. Baik, udah aman ya kalau gitu. Ayah Bunda tadi ya dari apa yang sudah disampaikan tadi mohon nanti diurai sehingga nanti itu bisa kita masukkan ya ke database Hayat School ya sehingga ini bisa menjadi sinergi kita. Kemudian untuk yang ayah bunda yang baru bergabung dengan Hayat School nanti jangan khawatir. Kebetulan Hayat School sudah mulai nanti kita ada lokasi yang bagus banget untuk ngebahas offline ya. Jadi view-nya Bandung, Kota Bandung, City Light. Jadi nanti kita bisa offline ya langsung untuk membuat family legacy secara tertulis dan tervisual ya. Workshopnya bisa langsung nanti di ada pesantren Lawang Ilmu dengan Hayat School ya. Jadi nanti view-nya enak banget ya. Jadi seperti itu. Nanti kita bisa langsung offline di situlah. Kurang lebih seperti itu. Sebagai tambahan. Jam berapa ini? Oke. Udah jam 2.53. Kita tutup aja apa ya kalau udah nggak ada pertanyaan lagi? Kalau udah nggak ada ya kita tutup aja. Oke, Ayah Bunda, Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Sedikit saja saya simpulkan dari materi yang tadi Pak Syahril sudah sampaikan. Untuk bisa mewariskan sesuatu kepada anak-anak kita, sebelum itu kita harus mengenal diri dulu. Mengenal diri, mengenal pasangan, mengenal keluarga, lalu setelah itu barulah kita bisa mewariskan nilai-nilai atau value-value yang baik kepada anak-anak kita. Begitu Ayah Bunda. Untuk selanjutnya foto bareng katanya. Oh, foto bareng. Iya, boleh, Pak. Sebentar, Pak. Harus dandan dulu deh. Belum. Nah, udah ada nih. Bedah. Gak apa-apa. Iya sih. Wah, pada dinyalain dulu gitu. Ini pada dinyalain. Boleh Ayah Bunda dinyalain dulu videonya, kamera. Jangan nggak pakai jilbab. Yang nggak pakai jilbab boleh pakai mukena atau pakai apa ya? Screenshot. Apa teh? Ya, pemilih couple nanti. Couple pemilih. Couple coaching. Couple coaching. Ya, nanti ada couple coaching di pesantren Lawang Ilmu. Udah Kak Iki? Udah. Kameranya udah siap kameranya. Ini pakai film yang 24 isinya. Dari kita Asa 300. Dari kita akan di print screen Pak di itunya. Oke. Iya. Kita tungguin dulu bunda-bunda ayah-ayah yang lagi cari mukena. Oh, cari mukena. Masih nunggu ayah bunda sekalian, silakan boleh dibuka. Ya, boleh pakai mukena. Tinggal 3 orang lagi nih, atau kita bisa sekarang deh. Ini dihapus dulu, Kak. Oh, bisa. Bentar. Maaf lah bisa rebahan. Ayo Allah pakai acara rebahan segala. Oke, ya Bunda, dihitungnya biar senyum semua. Oke, dihitung. 1, 2, 3, cheese. Yang buncis. Next Kak, ada 2 slide. Di paste dulu.
Oh iya, sebentar. Maaf sebentar. ayah bunda sebentar. Ah, lagi takut kebakar. Ini mau Oh, iya. dicetak. Oke, terus yang Sekarang slide kedua ya bunda, boleh. Boleh Ya. kalau ayah bunda semuanya aja deh senyum, takutnya Takutnya ada Takutnya apa? dibayar. takutnya nggak tahu di mana tempatnya slide 1 apa slide 2. Jadi semuanya boleh senyum. Oke. Siap. 1, 2, senyum. Oke, terima kasih ayah bunda. Terima kasih senyumnya buat semua. Kakak, kalau masih ada waktu, kesan-pesannya dong dari para ortu. Oh boleh, Kak. boleh banget Hai, Bu. Erika. Yang ayah bunda boleh kalau mau ngasih pesan kesan di chat Tunjuk aja dulu, langsung. nanti Ya, kita unmute atau boleh raise hand. Tunjuk Kak, Aduh, random. kangen nih. Yang ada Wih. raise hand, Ibu Rani. Ibu Bu Devi Rani. mah, Boleh. Bu Devi mah sambil nyetir. Wes, juara. Mak Emil, kangen Mak Emil. Explorer. Di unmute aja semuanya ya? Allow aja. Oh, allow. Oke, boleh bisa di-unmute oleh Mas sendiri. Boleh di unmute sendiri ayah bunda yang mau memberikan pesan kesan. Ibu Rani. Ibu Rani, mangga, Komen aja silakan. Pak. Yang 1x1 tadi bukan 1 tapi 11. Oke, boleh lagi siap. Ini boleh kesan pesannya. Insya Allah Family Legacy ini kedepannya akan berupa pertemuan rutin pekanan selama 2 pekan lebih, selama 2 bulan lebih. Nah, nanti di situ isinya adalah konten-konten, materi-materi yang isinya upaya-upaya untuk mengenali keluarga, untuk mengenali diri sendiri, keluarga, juga untuk menentukan perencanaan, dan nanti kedepannya juga harapannya pada akhirnya punya satu legacy, family punya satu warisan yang bisa diturunkan kepada putra-putrinya. Enggak, Bu Rani, ada kesan pesan? Sudah menyala audionya? Sudah tidak ada. Enggak, ya bunda sekalian, boleh yang lain? Ya udah kalau gitu Kak. Ayah bunda, alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara, sudah foto-foto juga, udah menyampaikan pesan dan kesan. Walaupun tadi datangnya komen, gak apa-apa, komennya lucu. Nah, saya tutup, insya Allah. Oh iya, sebelumnya nanti insya Allah akan ada info tambahan ya Kak, berkaitan dengan jadwal Family Legacy ini, coaching Family Legacy ini. Selanjutnya akan saya tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.